Let's go. Aku buka cerita kisah empat sekawan dan raya orang Iban padu macam pahlawan. Semua dari Sarawak. Kisah ini bermula, kisah ni kehidupan susah senang bersama. Frankie James dari Sibutan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam Pancasila untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yiri Erdoni Benu dengan NIM 2201070111. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat proyek video pembelajaran tentang ketidaksetaraan gender dengan mata kuliah pendidikan gender yang diberikan oleh Ibu Mariana Roko, SH MPD. Terima kasih. Di sini saya mengambil tema kekerasan, di mana kekerasan itu merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang seringkali merugikan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud di sini adalah pihak perempuan. Karena dalam pendidikan gender, perempuan merupakan pihak terlemah dalam sebuah lingkup kehidupan, baik itu dalam rumah tangga, keluarga, dan lingkungan sosial. Nah, ini berkaitan dengan tema untuk proyek video yang saya buat. Saya mengambil tema di sini adalah kekerasan atau violence, dan judul yang saya ambil yaitu ada dua, yaitu yang pertama kekerasan dalam rumah tangga dan yang kedua yaitu kekerasan seksual. Nah, kekerasan dalam rumah tangga itu tidak terlalu jauh berbeda dengan kekerasan seksual. Perlu teman-teman pahami bahwa dalam kehidupan berumah tangga seringkali ada kekerasan yang terjadi akibat kelalaian dari istri, anak, suami, dan lain-lain. Nah, di balik semuanya itu, kekerasan dalam rumah tangga itu dapat mengakibatkan kekerasan secara fisik, psikis, dan mental. Lalu yang berikut, yang kedua yaitu kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual merupakan suatu tindakan atau perbuatan tidak senonoh yang dimana hal tersebut dilakukan secara tidak sepengetahuan dari yang bersangkutan. Nah, contohnya ketika kita memegang tangan seorang perempuan tanpa seizin dia, itu sudah merupakan tindakan kekerasan seksual atau tindakan pelecehan. Nah, yang menjadi inti dari materi kedua saya itu tindakan pelecehan ini juga dapat mengakibatkan kekerasan secara fisik, mental, dan juga psikis. Nah, yang terakhir yaitu dalam project video saya atau dalam drama yang saya angkat itu berdasarkan kisah nyata yang saya ambil dari Jawa, di mana ada sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, mama, dan seorang anak perempuan. Dalam kehidupan mereka si anak ini selalu mendapatkan kekerasan dari ayah dan ibunya, sehingga anak ini merasa minder, merasa kehilangan kepercayaan diri terhadap keluarga dan orang-orang terdekatnya, sehingga ia lebih cenderung untuk bercerita ke orang lain. Nah, kasus yang saya ambil ini berkaitan dengan judul yang saya ambil. Yang pertama itu ceritanya anak ini mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangganya sehingga dia kehilangan harapan. Kemudian dia pergi lalu menceritakan semua kejadian itu kepada teman cowoknya. Di sisi lain teman cowoknya itu tidak
membantu dia, melainkan teman cowoknya itu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meluapkan hawa nafsunya. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Silahkan menyaksikan. Sore Bapak. Lu dari mana nih? Datang sok pakai sepatu le sudah menam le. Kok ini baru jam 6, habis sepatu basah tadi, hujan. Iko sudah Bapak, mungkin ini anak berat kerja tugas. Kerja tugas apa kok sampai jam menam begini nih? Ya sudah lah, masuk so. Sudah. Saya mau langsung jelas lebih mabuk sah. Belum yang mana nih, kok mabok? Geser, mana itu anak? Hah? Hah? Mana itu anak kan? Hei! Iya, Be mau cerita. Cerita. Jadi Be di rumah ini Be itu merasa tak banyak tekanan. Nah, Bapak ini tahu tekan-tekan beta. Be ini harus masuk rumah jam berapa, harus pulang jam berapa. Mam tuh juga marah-marah beta. Aduh, kok kenapa kok waktu bisa tekan-tekan begitu? Soalnya memang Bapak tuh begitu, biasa kalau dia keluar mabok pasti pulang Be, Mam tuh suka kena pukul. Sudah, ini malam udah tidur di kosa. Nanti kalau Bapak tuh tanya bilang ini, tadi malam Be tidur di siapa, besok apa su? Besok pagi, Lupi, kalian tuh masih Lupi sekolah toh, bantar Lupi sekolah. Pulang dari sekolah, bantar Lukas turun di kampung gang depan, terus Lukas sebab tua bilang, tadi malam tidur di kampung kosan sama kamu kerja tugas. Ini sudah jam 1 nih, kau tahu sobat cerita sampai jam 1 nih. Pergi pitil su, supaya Lupi antar di sekolah. Ma, Be mau ngomong. Mau ngapa nih? Dia salah jalan. Maksudnya? Dia sudah badan, Be dia sudah lama, sudah 3 bulan. Lu kira kok? Lu nih siapa nih? Dia bukan sekolah. Lu nih? Dulu bicara gara-gara sah. Aduh, ini kalau Bapak tahu bisa tahu mau bilang apa lah. Di Skobeju pertama Be sama mawanya dia yang paksa-paksa beta nah. Kalau udah habis orang badan, lu kira? Nah jadi ini mau ke mana su? Sudah, biar nanti baru bilang dengan Bapak sah. Intinya, besok mau tahu itu anak tuh, lu sudah boleh kasih gugur. Lu sudah dengar? Bapak Be mau ngomong. Ini Be mau kasih tahu kalau ketemu anak nih ada buat kesalahan begitu. Salah apa lagi? Dia disu, dia berjalan sendiri nih Bapak. Bapak disu buat kesalahan. Dia buat kesalahan apa? Dia itu sudah badan Bapak. Hah? Dia buat next apa? Dengan dia teman sekolah Bapak. Itu anak tuh beta su bilang toh dan kesmana aja dari dapat begini dia pun akibat tuh sampai. Permana ini hari? Sama si itu dulu kan perasaan yang orang tua kamu. Itu sudah begini lama masih tinggal dengan orang tua. Barang habis anak, kita yang urus le. Memang dasar anak tuh. Let's go!
Aku buka cerita kisah 4 sekawan dan raya orang Iban padu macam pahlawan. Semua dari Sarawak. Kisah ini bermula, kisah ni kehidupan susah senang bersama. Frankie James dari Sibu Tato, dia ni bahaya punya kereta macam hak. Hijau-hijau padu gila. Gilbert Yong dari Kuching baik macam bos Jack. Kereta hitam like Panther, diam-diam memang fight. Melvin Lee dari Sibu punya hati setia. Kesan dan kesan yang dapat saya ambil dari ilustrasi video tersebut adalah yang pertama, kita sebagai orang tua dalam mendidik anak kita harus pandai-pandai melihat, dimana kita tidak boleh lalai dalam mendidik anak, tidak boleh terlalu keras dalam mendidik anak, dan harus memperlakukan anak dengan secara baik. Di situ anak bisa lebih dekat kepada orang tua, dia bisa lebih terbuka, sehingga masalah-masalah yang di kemudian akan terjadi itu bisa dapat diatasi dengan baik. Nah, yang berikut adalah sebagai teman. Ketika ada teman kita yang dalam kesusahan, kita harus membantunya secara baik, bukan malah memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan aksi-aksi yang tidak senonoh. Sekian dari tanggapan yang dapat saya berikan berkaitan dengan video itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.